Saudara-saudara sekalian, um, sebelum kita bicara soal kitab Wahyu ini, mari kita membuat beberapa kesepakatan. Oke, kesepakatan kita ini diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang sampai 9 dan ayat 12. Aduh, belepotan saudara sekalian. Oke, ya. Apa kata 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-9? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap. Oke? Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Maksudnya yang kita lihat ini bukan sesuatu yang 100% samar-samar. Kita mulai dengan 1 Korintus ini untuk menunjukkan saudara sekalian bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu, bicara sesuatu, mengajar sesuatu, dia perlu sadar pengetahuannya tidak lengkap. Wah Pak, belum apa-apa udah nggak pede dulu nih gara-gara kitab Wahyu nih. Saudaranya, pendekatan yang sama dipakai buat semua kitab. Oke? Cuman kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang menimbulkan banyak sekali perdebatan dalam gereja. Perdebatan bahkan dari awal sekali. Sebenarnya kitab Wahyu ini harus dimasukkan ke dalam kitab suci atau tidak. Dan perdebatan itu berlangsung bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Perdebatan itu berlangsung sampai 300 tahun. Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Nah, saya melihatnya itu begini, saudara sekalian. Saya melihatnya itu bukan sebagai bukti bahwa kitab Wahyu mesti diragukan, enggak. Saya justru melihat bagaimana setan bekerja keras dengan segala macam cara untuk menghalangi kitab Wahyu sampai jatuh ke tangan umat Tuhan. Maka dia halangi dengan segala cara, saudara sekalian. Kenapa setan tidak suka? Karena kitab Wahyu menceritakan kehancurannya. Karena kitab Wahyu menceritakan kekalahannya, maka dengan segala cara dia nggak mau orang tahu bahwa dia kalah dan akan hancur. Jadi dia halangi. Okay? Tapi keraguan akan kitab Wahyu itu terus bertahan sampai kepada tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther yang mengatakan, saya menyayangkan sekali kenapa kitab ini masuk ke dalam kanon kitab suci. Bayangkan, tokoh semacam Luther saja ngomongnya seperti itu. Ya. Nah, jadi dia mengatakan saya punya roh itu nggak cocok dengan kitab ini ya. Oke. Ya. Jadi saudara-saudara menemukan bahwa banyak sekali pertentangan tentang kitab ini. Nah, kalaupun sekarang semua orang setuju, Wahyu itu ada dalam kanon kitab suci, jadi bagian dari kitab suci, saudara sekalian. Tapi saudara menemukan bahwa ini adalah kitab yang bagi beberapa orang itu menakutkan sekali. Sehingga orang nggak pernah disentuh. Hamba Tuhan sekalipun. Mikir-mikir juga tuh. Khotbah dari kitab Wahyu. Saya khotbah dari kitab Wahyu pada tahun 2009. Ya. 11 tahun yang lalu. Bukannya. Iya, 11 tahun yang lalu, saudara sekalian. Oke, ya. Masalah saya cuma satu. Catatan saya dulu itu pendek-pendek, singkat-singkat. Jadi sekarang saya baca lagi, saya nggak ngerti. Saya ini bicara apa dulu? Oke. Saya khotbah itu, saya ingat, karena waktu itu masih resesi ekonomi. 2008, cukup parah resesi waktu itu. Ya, saudara ingat ya. Keadaan parah sekali waktu itu. Kayak kira-kira kayak sekarang lah. Ya. Dan bayangkan dalam keadaan situasi kayak begini, di tengah-tengah krisis ekonomi, saya khotbah kitab Wahyu. Dan salah satu daripada yang bagian pengumuman di gereja itu bilang begini, waduh katanya, kita resesi ini katanya kita punya gembala sidang ini gejor terus kitab Wahyu, kita semua pasang kuda-kuda katanya. Ya. Nah itu saya nggak lupa, itu ada berapa belas kali saya khotbah dari kitab tersebut, saudara sekalian. Nah jadi saya menyadari benar bahwa di luar sana ada banyak sekali pendapat penafsiran tentang Wahyu. Oke.
Nah, jadi kita mulai dengan menyadari pengetahuan kita tidak lengkap, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi kita akan belajar dengan kerendahan hati, saudara sekalian ya. Terus-menerus minta pimpinan Roh Kudus yang mewahyukan Alkitab ini ya. Kita nggak akan anggap pandangan kita ini adalah yang paling benar nomor satu ya. Kita tidak akan menyerang orang lain yang tidak sepakat dengan kita. Itu kebiasaan orang kalau bahas kitab Wahyu. Apa itu? Yang lain yang nggak suka, yang nggak cocok sama saya, itu adalah orang sesat. Kalau saudara baca komentar-komentar yang pendapat mereka yang bicara soal Wahyu, saudara bisa ngeri sendiri. Ya, ngomongnya kasar. Ya. Nggak cocok sama saya guru palsu. Ya, nggak cocok sama saya nabi palsu. Ya, begitulah saudara sekalian. Kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita akan mengatakan bahwa barangkali orang lain juga dapat sesuatu pencerahan dari Tuhan. Ya, bisa saja saudara terkasih ya. Kita nggak akan lakukan yang aneh-aneh ya. Seperti kita nggak akan meramalkan kapan Tuhan Yesus datang kembali, kita nggak akan kasihkan tanggal, hari, bulan, dan tahun, saudara sekalian. Ya, sekalipun kita bisa memperkirakan ya, dengan pemahaman tertentu, kira-kira pada bulan apa Tuhan itu akan datang kembali. Tapi tahunnya kita nggak tahu, oke? Bulannya bisa tahu, tahunnya nggak tahu. Ya. Nah, kita akan belajar dengan serius, tapi santai, ya. Banyak ketawa aja, ya, tapi serius. Jadi ini untuk orang-orang yang mungkin ini siapa tahu videonya diambil, ditaruh di YouTube, dan yang nonton mungkin agak bingung. Oke, ini adalah kelompok orang belajar Alkitab yang pakai ketawa-ketawa, oke? Ya, nggak anggap diri kita serius ya, oke? Kita nggak hebat-hebat amat, oke? Kita biasa-biasa aja. Cuma kita orang yang pengen belajar, oke? Ya. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian, kita ingin belajar dengan segenap kerendahan hati, tapi dengan sambil ketawa-ketawa, oke? Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan, silakan tulis, oke? Silakan tulis, tapi saya tidak jamin saya jawab. Oke, ya. Kalau nggak dijawab, ketawa aja, oke, ya. Oke, Wahyu, ya. Wahyu di dalam bahasa Yunaninya apokalipsis. Nah, apokalipsis ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu revelation, ya, to reveal, mengungkapkan. Karena apokalipsis itu artinya membukakan tirai untuk memperlihatkan apa yang di belakang tirai. Penyingkapan, pewahyuan. Oke? Ya. Nah, jadi wahyu ini diberikan kepada kita untuk menyingkapkan, untuk memperlihatkan kepada kita apa yang ada di belakang layar. Ada apa di belakang layar, saudara-saudara sekalian? Yang kita tunjukkan, maksud saya bulannya tahu tadi apa-apa. Ya betul, ya. Bulannya itu bisa diperkirakan berdasarkan pewahyuan daripada hari raya orang Yahudi. Kira-kira bulan apa bisa diperkirakan, oke? Tapi tahunnya no way. Ya, tanggalnya enggak. Ya, itu maksud saya, betul. Ya. Nah, oke. Jadi ada apa di belakang layar? Ini yang diwahyukan. Ternyata di belakang layar Yesus itu mengatur semuanya. Ya, ternyata di belakang layar Yesus itu mengatur semuanya. Ya. Itu yang ingin ditunjukkan. Okay? Nah, wahyu ini ditulis pada hanya ada dua pendapat. Tahun 65 kira-kira di situ, atau tahun 65, 66 atau tahun 96. Either zamannya Nero atau zamannya kaisar satu lagi namanya Domitianus. Tapi secara umum pendapat yang mengatakan zaman Nero itu sudah nggak dianggap, oke? Sekarang semua orang percaya Domitianus. Kenapa bisa demikian? Kita nggak bicara terlalu spesifik, tapi kira-kira begini. Bapak-bapak gereja kita zaman dulu, yang setelah para rasul kita, itu semua mengatakan ini wahyu ditulis pada zaman Domitianus. Internal ada juga sih. Jadi kita pegang ini bahwa ditulisnya zaman Kaisar Domitianus tahun 96. Kira-kira, oke. Nah, soal tahun ini bukan nggak penting loh ya. Karena ini kitab nubuatan. Jadi tahunnya itu penting. Sebab kalau umpama ditulisnya itu tahun 96, menceritakan kejadian tahun 60-an, kan bukan nubuatan lagi namanya, ya. Dia nubuatan, kalau dia tulisnya tahun 65, menceritakan periode tahun 90-an, itu namanya nubuatan. Jadi dalam kitab nubuatan, penanggalan catatannya itu kapan ditulis itu penting, ya. Oke, nah ini ditulis oleh
Rasul Yohanes. Dia yang sendiri yang ngomong, dia mengatakan di dalam Wahyu pasal 1, di dalam ayat yang ke 1, 2, dan 4, dia berkata demikian, saya bacakan ya. Wahyu pasal 1, di ayat yang ke-1 dia sudah mengatakan, bagian ujungnya ya, dari ayat 1, saya baca ayat 1 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes katanya telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi jelas penulisnya adalah Yohanes. Nah, kita ngomong gini karena ada saja orang yang mengatakan bukan Yohanes sekali. Kenapa? Karena bahasanya beda dengan satu Yohanes. Tapi secara umum para ahli percaya bahwa ini adalah Rasul Yohanes yang menulis ini ya. Nah, saudara tadi menemukan sesuatu yang menarik dari ayat 1, jalur pewahyuannya. Ini dari mana nih? Yohanes ini terima pewahyuan luar biasa tentang rahasia akhir zaman. Dari mana dia dapat? Menurut ayat 1, dia dapat dari malaikat. Malaikat ini siapa yang ngutus? Yesus yang ngutus. Ya. Jadi Yohanes mendapat dari malaikat, malaikat dapat dari Yesus, Yesus dapat dari Allah Bapanya. Yaitu di ayat 1 kan dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke. Allah kepada Yesus, dan kemudian oleh malaikat yang diutusnya. Itu oleh Yesus. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Itu jalur pewahyuannya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ada dua pemahaman. Wahyu yang berasal dari Yesus Kristus atau wahyu tentang Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa mengenal tentang Yesus. Apa yang kita bisa kenal? Nomor 1, Yesus itu akan datang kembali. Lalu yang kedua, setelah dia dulu datang 2000 tahun lalu, itu yang pertama kali, dia akan datang kembali, dinyatakan dalam kitab Wahyu. Nomor 2, ketika dia datang, dia akan menghakimi semua orang. Yang hidup, yang mati, besar kecil semua orang akan dihakimi oleh Yesus. Nah, dalam penghakiman itu, dia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang percaya kepadanya, mengasihi dia. Dia akan berikan hukuman kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, kita temukan di Wahyu bahwa Yesus ini akan mencipta ulang alam semesta. Istilahnya langit baru dan bumi yang baru. Dia akan menciptakan ulang semuanya. Karena yang lama ini akan dihabisi. Oke, ganti sama yang baru. Ya. Lalu kemudian kita dikasih tahu, disingkapkan dalam Wahyu bahwa dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi ini pewahyuan yang bisa kita tangkap dari kitab Wahyu, menunjukkan kepada kita tentang Yesus. Oke, nah sekarang saudara sekalian, apa yang unik dari kitab Wahyu? Apa yang unik dari kitab ini? Oke, yang unik adalah begini, salah satunya. Oke, tema yang pertama ya. Inilah satu-satunya kitab di Alkitab, di seluruh Alkitab, yang memberikan janji berkat bagi barang siapa yang membacanya. Ini di awal sekali pasal 1 ayat 3. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi yang membacakan dengan bersuara, yang mendengarkan itu katanya akan berbahagia, akan diberkati. Oke, blessed. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, jadi buat yang mendengar dan melakukan apa yang dikatakan dalam kitab ini, disediakan suatu berkat. Kemudian di ujung sekali, di pasal 22, ada bukan berkat tapi kutuk. Pasal 2 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan
sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ada berkat dan ada kutuk. Ya, ini uniknya dia. Okay. Nomor 2, yang unik apa? Sebenarnya surat ini, kitab ini ternyata surat. Ternyata ini surat kepada ketujuh jemaat. Surat dari siapa? Surat dari Yesus. Ini uniknya ya. Saudara sudah baca surat dari Paulus, surat dari Petrus, surat dari Yohanes, surat dari Yakobus, surat dari Yudas. Saudara-saudara tahu nggak surat dari Yesus sendiri? Dan kita habiskan banyak waktu untuk membaca surat-surat Paulus. Jangan lupa baca surat dari Yesus sendiri secara pribadi. Jadi keseluruhan kitab ini sebenarnya seluruh kitab Wahyu ini ditujukan kepada jemaat. 7 jemaat yang ada di satu wilayah di daerah Turki. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya satu surat yang panjang sekali. Nah, si penulisnya itu sangat tahu tentang perjanjian lama. Karena dari 405 ayat di kitab Wahyu, 405 ayat. Oke. Dari 405 ayat tersebut, itu pendapat para ahli beda-beda. Ada yang bilang 400, ada yang bilang 500. 400, 500 rujukan ke perjanjian lama. Ya. Jadi menyinggung perjanjian lama. Tapi nggak ada kutipan langsung. Tapi orang baca tahu, ini ada di perjanjian lama, maksudnya demikian. Jadi orang yang baca kitab Wahyu mesti tahu perjanjian lama, maka dia akan lebih gampang ngerti kitab Wahyu. Ya. Dan kita tahu banyak sekali yang disinggung di Wahyu ternyata sudah dibicarakan di perjanjian lama. Jadi dari 405 ayat itu, 400 lebih diantaranya itu ada penyinggungan tentang perjanjian lama. Oke. Dari 39 kitab di perjanjian lama, 39 kitab perjanjian lama, 24 diantaranya itu disinggung dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi Wahyu itu banyak kaitannya dengan perjanjian lama. Terutama dengan satu kitab di perjanjian lama, yaitu kitab apa? Saudara semua tahu kan? Daniel. Terutama pasal 7 sampai 12. Nah, itu kelihatan sekali persamaannya itu besarnya bukan main, ya. Nah, pewahyuan Yohanes ini dia dapat di satu lokasi yang sangat amat unik sekali, yaitu dia dapatkan di satu pulau bernama Patmos. Dia nyatakan ini, kalau saudara-saudara sudah baca Wahyu, saudara akan menemukan dia bicara demikian. Ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Lalu dia kasih tahu, kenapa dia sampai di Patmos? Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, gara-gara dia beritakan Injil, dia jadi masuk penjara di Patmos. Patmos itu apa? Kalau di San Francisco itu namanya Alcatraz. Ya. Kalau di Australia itu namanya Christmas Island. Sekarang dipakai buat nampung penjahat, ya, Christmas Island di selatan Pulau Jawa. Kalau di Indonesia itu namanya Nusa Kambangan. Oke. Dulu zaman Orde Baru Pulau Buru. Oke. Jadi itu satu pulau yang khusus untuk orang-orang tahanan politik. Oke. Nah, sekarang kita bicara konteksnya ya. Konteks itu penting. Kalau saudara pengen tahu tentang satu kitab, konteks itu menentukan sekali. Mari kita lihat konteksnya, oke? Konteks, saya tunjukkan peta ya, saudara-saudara sekalian. Oke, coba lihat saudara-saudara sekalian. Ini adalah peta Laut Tengah. Bagian atas itu adalah benua Eropa, bagian bawah itu benua Afrika, sebelah kanan itu adalah benua Asia. Nah, semua peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu itu yang diceritakan. Saudara lihat di sebelah kanan bawah itu ada yang namanya Yerusalem Israel ada di sini, ya. Kemudian kejadian-kejadian yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu itu 7 jemaat itu adanya di lokasi ini. Yang saya kotakin merah itu ya. Oke. Nah, sekarang kotak merah itu
kita pergedek sedikit. Jadi saudara punya gambaran sekarang ya. Kira-kira kejadiannya di mana nih? Kejadiannya ini adalah di benua Asia. Di ujung benua Asia yang dekat dengan Eropa. Daerah Turki sekarang namanya itu. Oke. Nah, nah sekarang rada dekat sedikit ya. Oke, sekarang kelihatan yang bisa lihat saudara sekalian ya, bahwa itu ada satu titik merah di situ. Itu namanya Patmos ya. Lalu kemudian ada Efesus, Smyrna, naik ke atas Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Oke? Nah, jadi ini adalah suatu kayak semacam circle gitu ya. Oke, ya. Nah, itu adalah ke-7 jemaat tersebut. Lalu nanti kita akan lihat kenapa 7 jemaat ini. Oke, nah sekarang nextnya dulu ya. Oke, kita lihat Patmos. Oke. Inilah Patmos. Patmos itu yang kalau saudara lihat sebelah kanan itu, Turki itu. Jadi Patmos ini sebenarnya sekalipun negara Yunani, sebenarnya lebih dekat ke Turki. Maka kalau saudara mau ke Pulau Patmos, naiknya bukan dari Athena, dari Yunani, naiknya itu dari Turki. Lucu kan sebenarnya itu, dari Kusadasi. Nah, saya nggak tahu berapa saudara yang sudah pernah pergi ke Patmos. Saudara perhatikan sebelah kiri itu bentuk Patmos itu seperti bentuk kuda laut. Saya ada kasih panah merah di situ untuk menunjuk kepada satu tempat, satu pelabuhan namanya Skala. Skala itu adalah tempat semua kapal pesiar, kapal turis semua masuk ke situ ya, karena pelabuhannya itu bagus ya, terlindungi, nggak ada badai ya. Nah, baik. Nah, jadi yang itu. Kemudian saya ada kasih satu di sini, saudara-saudara perhatikan ada satu titik merah di situ, ya. Itu adalah satu kampung di sana namanya Kora. Saudara kan mesti tahu ya bahwa Patmos itu adalah satu tempat yang satu pulau kecil sekali. Jadi yang disebut dengan nama kota sebenarnya adalah buat kita ini kampung-kampung sebenarnya ya, kecamatan lah, kecil sekali. Nah, seperti apa ya Patmos itu, saudara-saudara sekalian? Saya tunjukkan beberapa gambar. Hari ini kita ada virtual tour, saudara sekalian, travel agent. Kita ini mengajak kita untuk berkeliling sampai kepada wilayah Yunani, Pulau Patmos. Saudara sekalian, sambil saudara duduk di rumah masing-masing. Ya, biaya tidak mahal-mahal amat. Kita nggak akan hitung sama seperti kalau berangkat ke sana. Oke? Nah, baik. Next, mari kita lihat ya. Seperti apa skala itu? Cantiknya bukan main ya. Ini pelabuhan Skala. Kota yang sangat indah sekali. Nah, mantap. Saya ke Pulau Patmos pada tahun 2000 berapa saya lupa, saudara-saudara sekalian. Ya, 2000 berapa saya lupa. Ya, nggak apa-apa lah ya, kita sesama saudara. Oh ya, tahun 2000 ya, tahun 2000, saudara sekalian. Kalau ada kurang dikit, mohon maaf, kita sesama saudara seiman. Ya, jangan terlalu hitung-hitungan ya, cincai dikit. Oke. Nah, rumah-rumahnya putih-putih, cakep banget ya. Sekarang bayangkan kalau Anda ke kota ini, kemudian di sana itu jalan di pinggir pantai, di situ ada restoran-restoran kecil-kecil, makanan Itali, makanan Yunani, makanan Mediterranean, enak-enak banget ya. Kemudian bukan cuma itu, ada hotel-hotel kecil di situ, asik banget ya. Kita waktu itu bermalam 1 malam di situ ya. Dan kemudian kita terpaksa disuruh cepetan pulang, gara-gara apa? Berangkat lagi Pak, habis pandemi. Iya betul, Patmos 7 gereja mula-mula. Sip, oke. Ini sudah ada Ibu Megawati yang ngatur, yang mau tinggal daftar saja tahun depan, sekitar bulan Juni ya. Oke. Ya, tahun depan sekitar bulan Juni. Kenapa tahun depan? Karena Patmos itu tidak bisa didatangi pada bulan yang berakhir ber. Dia nggak suka sama ber, oke. Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu gelombang besar sekali ya. Ada Indomie, ada micin juga banyak, oke. Nah, jadi itu besar sekali gelombangnya. Tapi kalau saudara mau tahu, saya ke sana waktu itu bulan November, kami kena badai. Oke, jangan cuma 1 malam dong di Patmos.
Yaitu mestinya teman saya itu, kita punya suhu George Anadorai, itu sewa rumah di situ. Dia di sana 4 bulan. 4 bulan tinggal di Patmos dan berdoa. Dan selama 4 bulan dia cuma membaca kitab Wahyu. Pulang-pulang khotbahnya cuma kitab Wahyu selama bertahun-tahun. Ya, itu George Anadorai. Orangnya rada antik juga tuh. Ya, nah oke, jadi perhatikan ya, cakepnya bukan main skala itu. Oke, lihat, oke, gas Mediterranean, ya, dengan kafe-kafe dan lain sebagainya, restoran kecil-kecil, ya, asik banget. Kapal pesiar bisa lewat, bisa, oke. Jadi kita nanti tinggal atur ya, oke, untuk ke sana. Dan kemudian saudara-saudara perhatikan sekarang satu pemandangan ini, oke. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan, yaitu di atas bukit. Di atas bukit ada apa di situ? Bagus gitu. Jelas dia betah di situ, bagus banget. Oke, majalah Forbes mengatakan bahwa Skala atau Patmos adalah tempat yang paling idyllic. Idyllic itu bilangnya apa sih? Tempat yang paling tenang, tempat yang paling apa namanya ya? Tempat yang paling asik gitu di seluruh Laut Tengah. Oke, itu kata majalah Forbes, ya. Jadi tempat yang stresnya nggak ada, oke, nggak pusing di situ, oke. Nah di atas bukit tersebut, oke, saya tunjukkan lagi gambaran yang lain, oke. Ini pelabuhan Skala lagi, oke, dari atas bukit ujung satunya, lalu kemudian, ya ini boleh ikut, oke, boleh ikut, nggak harus jemaat, oke, nggak harus jemaat GP Putra, ya, tahun depan ya, oke. Nah lihat, perhatikan, ini pelabuhan Skala dari sisi yang lain. Oke, nah sekarang lihat yang sebelah kanan atas itu di bukit itu. Oke. Iya. Idyllic itu santai. Oke, iya. Oke. Santai, enak gitu. Oke. Nice place, really nice. Saya terkesan sekali dengan Patmos. Gambarnya mana, Pak? Gambar apa ini? Fotonya saya, maksudnya di Patmos. Begitu ya? Wih, kata Ibu Adin, saya jangan GR, orang mau lihat foto saya. Enggak lah, oke. Orang kalau bisa lihat fotonya Rasul Yohanes. Oke, baik. Nah, yang di atas ini saya deketin ya. Oke. Nah, ini dia. Yes. Rupanya di atas bukit tadi itu, yang saudara itu kalau kita deketin, ternyata ini dia. Oke. Seperti sebuah benteng, ya. Seperti sebuah benteng, kalau kita deketin lagi, saya zoom lagi, ini dia seperti sebuah benteng, tapi ternyata bukan benteng. Ternyata itu adalah biara. Itu adalah biara Monastery of Saint John the Theologian. Oke, biara Santo Yohanes ahli teologia. Nah, kalau kita dekatin lagi, kita lihat lagi. Oke, malam hari cantik sekali. Lalu kemudian, ini dia. Makin dekat. Nah, sampailah kita di depan pintunya. Oke. Pintunya ini, pintu masuknya, pintu masuk biaranya. Oke. Kalau saudara masuk ke dalam, ternyata sekalipun di luar kelihatan seperti benteng, dan itu mesti dibikin kayak benteng ya. Kenapa? Karena pada zaman waktu biara ini didirikan kira-kira tahun 1000, itu banyak sekali serangan-serangan, bajak laut dan lain sebagainya. Jadi mereka para biarawan itu mesti bikin benteng. Nah, jadi masuk ke dalam, ternyata itu dalam itu sebuah gua. Di dalam itu adalah sebuah gua, well preserved ya, very well preserved, dengan mural-mural, dengan mozaik yang apa namanya, yang masih terjaga dengan rapi, mirip Santorini, iya betul. Nah ini di bagian dalamnya ya, bagian dalamnya. Tapi karena ini adalah gereja ortodoks Yunani, maka saudara jangan heran banyak sekali pemakaian ikon-ikon, icons yang dipakai untuk mereka ibadah ya. Nah, lihat guanya. Ini guanya ya. Nah, jadi ini adalah gua, diyakini tempat Yohanes itu menerima pewahyuannya. Ya. Jadi sekarang menjadi satu tempat ziarah yang luar biasa. Ya, ya. Sampai di situ ya. Saudara sekalian. Udah selesai ya? Ya. Turnya selesai. Saya ke Patmos pada malam itu
Si tour guide-nya bilang sama saya, karena saya pemimpin rombongan. Ya. Dia bilang besok, saya bimbing rombongan bersama dengan Joshua Dorai, ya, suhu itu. Saya dikasih tahu besok tolong kita jangan berangkat jam 2 untuk ke pelabuhan di Kusadasi di Turki, karena ada badai. Ingat bulan November ya, mestinya kita nggak boleh berangkat loh. Dasar nekat kita itu, beriman aja tuh. Nah, jadi kemudian kita waktu itu saya kasih tahu sama semuanya, yuk kita berangkat duluan jam 12 kita mesti jalan. Kenapa? Karena kalau kita telat kita kena badai. Nah, saudara-saudara, tahu apa yang terjadi? Jam 1, ternyata kita dasar orang Indonesia. Baru di kapal jam 1. Dibilang jangan jam 2, tapi jam 12, jam 1. Saya hitung orang, ternyata orangnya cuma ada 64. Ada satu orang hilang. Dan saya sudah di kapal, semua orang sudah di kapal, dan itu angin kencang mulai bertiup. Saya turun kembali ke Skala, hanya untuk cari satu orang. Dan ketika saya jalan itu, kalau saudara mau tahu, saya jalan itu sambil membungkuk. Karena kalau saya jalan lurus gitu, saya jalannya jadi mundur. Saking kencangnya anginnya. Jadi saya mesti nunduk, pegang badan seperti itu, pakai jas hujan, dan kemudian saya kelilingi Skala. Dan menemukan saudara kita itu, di tengah-tengah badai di Laut Tengah, dia lagi ada di toko, lagi nawar. Dia lagi shopping di tengah badai. Saya panggil dia dan saya bilang begini. Nyawa orang satu kapal ini nih terancam gara-gara kamu. Untung saya nggak ngancam dia lebih jauh lagi. Saya ngancam nanti tiba di surga saya lapor sama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak akhirnya apa yang terjadi? Kita kena badai. Ekor badai, bukan ekornya aja. Ya udah 65 orang itu kira-kira 50-an bergeletakan di lantai. Oke, lengkap dengan semua muntahannya. Oke. Nah, saya tidak muntah. Kenapa? Saya kasih tahu rahasianya. Begini. Itu yang anak buah kapal bilang sama saya gini. Katanya, kalau tidak mau mabok, jalannya cuma satu. Bu, jangan ditinggalin, Bu. Kalau tinggalin, dia bisa laporkan sama itu loh, sama Tuhan Yesus. Saya bukan gembala yang baik. Oke. Dombanya ditinggal di Pulau Patmos. Nah, jadi kata pelautnya, kalau you tidak mau mabok, you ke belakang. Paling belakang. Jadi saya jalan ke paling belakang kapal dan melihat pemandangan yang mengerikan. Apa itu? Gelombang yang lebih tinggi daripada kapal. Segala cara dicoba. Kayak semua orang bergelimpangan. Hanya kira-kira 10-an orang yang masih bisa bertahan. Saya dan 2-3 orang di belakang, sisanya di bagian samping kapal dan basah kena air laut. Mereka bilang lebih baik basah daripada mabok. Benar juga sih. Oke, ya. Makan roti keras ya biar nggak mabok ya. Oke. Sayang sekarang baru tahu. Antimo nggak ngefek, Vera. Antimo nggak ngefek sama sekali. Kapalnya kekecilan juga sih. Ya, kapal kayu soalnya kita pakai itu. Ya, kita memang nekat sekali itu orang Indonesia itu. Disuruh jangan masih pergi. Naik kapal kecil lagi. Anyway, demikianlah saya bisa pulang tetap one piece. Oke. Nah begini. Oke, kembali ke laptop. Begini. Wahyu itu penuh dengan simbol. Ya. Menjilat lemon, Pak, biar tidak mabok. Makan sambal terasi sama sayur asam. Sambal terasi terlalu jauh, Pak. Di Patmos nggak ada. Oke. Jilat lemon ya. Oke lah. Nanti kita coba ya tahun depan ya. Oke. Anyway, oke. Dia penuh dengan simbol, alegori, kiasan, banyak penglihatan, banyak visinya, hal-hal yang di luar yang kita lihat, lautan kaca di depan tahta, kemudian pelangi dengan warna hijau, dan jadi hal-hal yang secara visual itu sangat amat mencekam, tapi pada saat sama asing buat kita. Yerusalem baru turun dari langit, bentuknya kotak segi 4. Nggak pernah kita bayangkan seperti apa itu. Oke, jadi banyak simbol. Nah sekarang karena dia itu banyak simbol, maka wahyu itu akhirnya tafsirkan dengan berbagai cara. Sekarang ini adalah persoalan kita ini adalah begini. Oke, simbol. Kapan kita menafsirkan ini simbol dan kapan itu adalah harafiah? Letterluck istilahnya. Kapan? Contoh yang paling sering orang bicarakan. Bahwa suatu ketika nanti
Seseorang itu untuk jual beli itu memakai tanda di tangan dan di dahi. Oke? Itu simbol atau harafiah. Nah, itu contoh pergumulan dalam kitab Wahyu. Karena sebagian mengatakan, itu adalah simbol semata. Ya. Itu adalah bicara soal pengajaran. Karena ditaruh tangan dan di dahi. Seperti orang-orang Yahudi lah. Mereka taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Oke? Jadi di tangan, di dahi, itu adalah pengajaran. Oke? Itu karena itu simbol. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau itu simbol, dan itu adalah pengajaran, kenapa bisa dipakai untuk jual beli? Kalau itu simbol. Mana bisa pengajaran dipakai buat jual beli? Saudara pergi ke toko dan bayar dengan pengajaran? Saudara ketawain, atau dilaporin. Nah, jadi itu pergumulannya ketika membaca Wahyu. Ini simbol atau harafiah? Dan kalau ini simbol apa? Nah, begini, pasal 1 sampai pasal 3 dari kitab Wahyu, no problem. Rata-rata semua orang sepakat itu apa? Persoalan baru muncul pasal 4 ke atas. Di situ pertempurannya terjadi. Nah, pertempuran ini digambarkan oleh 4 aliran. Oke, 4 aliran untuk membahas kitab Wahyu. Let's take a look. Oke, 4 aliran. Ya. Oke, saya tunjukin ya. Ada 4 aliran penafsiran kitab Wahyu. Yang pertama adalah kelompok preteris. Preteris ini mengatakan Wahyu itu adalah masa lalu. Itu adalah untuk kita sekarang ya, maksudnya ya. Untuk kita ini adalah masa lalu karena semua yang diceritakan di dalam kitab Wahyu itu sudah terjadi pada abad pertama, tahun 1 sampai tahun 100. Jadi semua sudah terjadi, nggak ada apa-apanya yang bisa kita lihat di situ, nggak usah menduga-duga lah ya, nggak ada terjadi apa-apa. Oke, ya. Oke. Kenapa di tiap surat tuliskan kepada malaikat? Ntar saya jawab ya, kali berikut ya, karena next segmennya adalah bicara soal surat-surat ini saya jawab. Oke, preteris mengatakan masa lalu. Jadi karena itu, saudara-saudara jangan heran kalau ada yang mengatakan demikian, kalian ini pusing-pusing soal kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sudah terjadi semua. Nah, yang terjadi ini contoh ya, saya tunjukkan contoh yang terjadi, oke? Contoh yang terjadi itu begini, oke? Ya. Jadi, mereka mengatakan semua sudah digenapi pada tahun 70. Ya. Nah, contoh penafsirannya, antikris itu siapa? Kalau betul sudah terjadi, oke? Antikris itu siapa? Simple. Antikris adalah Kaisar Nero. Ya. Karena kata Kaisar Nero, ya, itu kalau dihitung dengan hitungan dalam bahasa Ibrani, di jumlah angkanya ternyata adalah 666. Oke? Maka mereka bilang, itu Nero itu, 666 itu. Persoalannya adalah begini, bahwa kata Kaisar Nero itu kan bahasa Yunani. Kenapa dihitungnya pakai angka Ibrani? Sudah ngerti ya? Nggak konsisten. Lagi pula ada persoalan kalau mengatakan Nero itu antikris. Persoalannya apa? Persoalannya adalah begini. Nero itu hidup tahun 60-an. Wahyu itu ditulis tahun 90-an. Nero sudah meninggal waktu Wahyu ditulis. Itu masalah paling besar. Kalau mengatakan 666 itu Nero, antikris itu Nero, dia udah meninggal. Katanya mau bicara masa depan, ya toh? Atau katakanlah, oke, katakanlah kalau orang mengatakan, oke, itu ditulis tahun 60-an, Pak, Nero masih hidup. Oke, tapi perhatikan, Nero tidak mengalami apa yang dikatakan dialami oleh antikris, yaitu apa? Dia kena serangan, dia mati, dia bangkit lagi. Nggak ada ditulis sama Nero, nggak alami demikian. So, mana mungkin? Itu Nero. Dia nggak ngalami apa yang ditulis oleh Wahyu. Saudara ngerti itu keberatannya, oke? Ya. Nah, jadi preteris mengatakan perempuan yang duduk di atas 7 kepala itu adalah kata Wahyu 7 gunung. Jadi jelas itu bicara tentang Roma. Jadi Romawi buat mereka settled.
Tapi preteris itu kesulitan menjelaskan tentang hal yang banyak sekali yang nggak terjadi di lalu-lalu. Contoh, 7 cawan murka. Kejadian nggak waktu zaman Romawi? Nggak ada sama sekali. Bencana yang ditulis itu tentang gempa bumi, bintang jatuh, kemudian perubahan bencana lingkungan, nggak terjadi di abad pertama. Jadi menurut saya preteris ini adalah suatu, kalau dia bicara pasal 4 ke atas itu nggak cocok. Kalau bicara pasal 1 sampai 3 itu benar. Ya, oke, next. Kita bicara aliran berikut. Aliran kedua adalah historisis. Historisis itu mengatakan begini, dari Pentakosta sampai kedatangan kedua Tuhan Yesus, itu yang dibicarakan di Wahyu. Jadi Wahyu membicarakan Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jadi sebagian sudah terjadi, ya, sebagian belum terjadi. Ya, itu adalah aliran historisis, ya, dari Pentakosta sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, begini, persoalan dengan para historisis adalah mereka tidak pernah sepakat. Kan sebagian sudah terjadi. Yang udah terjadi, mana aja. Nggak ada yang cocok. Maksud saya, antara si A dengan si B nggak cocok. Sama-sama mengaku historisis. Sekarang kita di pasal berapa? Itu mesti dijelaskan oleh historisis. Ya. Kemudian lagi, bagi para historisis, seperti Martin Luther, jelas sekali, antikris itu adalah paus di Roma. Ya. Nah, paus di Roma, zaman Martin Luther mengatakan, justru Martin Luther itu yang antikris. Terjadilah saling tuding. Ya. Sangat disayangkan ya, hal demikian. Oke. Ya. Nah, itu adalah kelompok historisis. Historisis itu ada lagi cabangnya, kita nggak bicara. Terlalu ruwet ini teologi ini. Ya. Teologi terlalu ruwet untuk kita lihat, pelajari. Ruwet banget, oke? Ya. Oke, next. Futuris. Futuris itu mengatakan pasal 1 sampai 3 sudah terjadi, pasal 4 sampai 22 adalah ujung sejarah umat manusia. Belum terjadi, tapi akan terjadi tidak lama lagi. Begitulah kata para kelompok futuris, ya. Jadi mereka nggak usah pusing-pusing mikirin apa aja, mereka bilang semua itu belum terjadi. Dia tinggal tunggu aja. Lalu kelompok idealis. Kelompok idealis itu berkata demikian, oke? Itu wahyu itu nggak mengenai zaman manapun juga, jangan dicari-cari, oke? Wahyu itu adalah gambaran dari pertempuran antara kuasa kegelapan dengan kuasa terang, antara setan dengan Allah. Simple, oke? Pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa kebaikan akan selalu menang. That's all. Jadi nggak usah mikir-mikir ini kapan, nggak ada. Cuman saudara-saudara sekalian, kelompok idealis ini akan pusing, ya, ketika mesti menjelaskan beberapa hal tertentu yang jelas-jelas dibicarakan di sana itu. Ya, umpama contoh lah, ya, tentang pasal 20, 21, 22 tentang kedatangan Tuhan Yesus, apakah itu seperti apa itu? Bagaimana menjelaskannya itu? Mereka agak kesulitan di sana. Nah, kalau pertanyaannya, saya ini aliran yang mana? Kira-kira menurut saya, saudara, saya aliran yang mana? Begini, saudara sekalian. Saya meyakini bahwa pasal 1 sampai 3 kelompok preteris itu benar. Ya. Sebab kelompok historisis mengatakan 1 sampai 3 itu bukan Roma. Mereka bilang 1 sampai 3, yaitu 2 sampai 3 maksud saya, sorry. Surat ke-7 jemaat itu menggambarkan gereja sepanjang masa. Jadi para kelompok historisis membuat chart. Chartnya itu kira-kira begini, oke? Saya tunjukin ya. Chartnya kira-kira begini. Oke. Ini kira-kira karena sekali lagi mereka semua nggak ada yang sepakat. Chartnya kira-kira begini, oke? Mereka bilang, Efesus adalah gereja mula-mula tahun 30 sampai tahun 100. Smyrna adalah gereja teraniaya tahun 100 sampai 312. Kenapa 312? Karena 312 itu adalah Konstantin bertobat, percaya kepada Kristus, kaisar itu, ya. Sehingga gereja nggak teraniaya lagi. Mereka mengatakan gereja Pergamus adalah gereja tahun 311 sampai tahun 606. Gereja terkontaminasi ya. Terkontaminasi oleh karena sudah jadi bagian dari pemerintah. Kenapa tahun 606? Karena katanya pada masa itulah gereja Katolik Roma itu dimulai, ya. Kemudian gereja Tiatira, jemaat Tiatira itu dari tahun 606 sampai 1517. Kenapa 1517? Itu adalah tahun dimulainya reformasi. Gereja itu gereja abad kegelapan, Tiatira itu.
Sardis. Sardis itu gereja apa? Sardis itu adalah tahun 1517 sampai tahun 1648. Oke, itu adalah gereja reformasi. Philadelphia itu 1648 sampai 1900, gereja misi. Laodikia itu gereja akhir zaman. Ya, itu menurut kalangan historisis. Nah, apa masalah dengan penafsiran ini? Masalahnya adalah katanya gereja akhir zaman itu gereja suam-suam semua. Saudara sepakat apa enggak? Menurut saya justru enggak. Gereja akhir zaman sekarang ini justru gereja yang sangat berapi-api, kebalikan daripada Laodikia. Jadi menurut saya pemahaman ini terlalu dipaksakan. Ya, terlalu dipaksakan itu. Ini segini, ini segini. Kita sekarang saudara sekalian, ada nggak gereja Laodikia? Ada. Gereja yang mengaku dirinya kaya, gereja besar, semuanya oke, dahsyat gitu ya. Dan ternyata Yesusnya nggak ada di dalam. Yesus lagi ada di luar, pintu gereja lagi ngetok, minta masuk. Yang di dalam lagi kebaktian. Dan nggak pernah sadar, Yesus nggak ada di dalam sana. Menyedihkan ya. Nah, jadi zaman ini menurut saya ada gereja Laodikia, ada. Tapi saya juga percaya pada masa sekarang ini ada gereja Smyrna, gereja teraniaya. Di berbagai negara, ada. Jadi dalam zaman sekarang menurut saya 7 gereja itu semua ada. Dari yang gereja terkontaminasi ada. Ya. Gereja yang misi ada, macam-macam ada semua, oke? Nah, jadi kalau ditanya saya ini aliran yang mana, saudara-saudara sekalian? Secara simpel saya meyakini bahwa sebagian daripada kitab Wahyu itu adalah preteris 1 sampai 3. 4 sampai 22 adalah akan terjadi. Ya, jadi saya lebih banyak mengambil ke arah yang namanya futuris, ya. Oke. Terakhir. 10 alasan kenapa Anda harus baca kitab Wahyu, ya. Pakai 10 alasan nih, oke, ya. 10 alasan kenapa Anda harus pakai kitab Wahyu. Oke. Kenapa mesti baca kitab Wahyu? Nomor 1, supaya saudara bisa memahami pribadi dan karya Kristus yang tidak ada di bagian-bagian yang lain. Oke, jadi lebih kenal Yesus setelah membaca kitab Wahyu. Kita jadi tahu pribadinya, kita jadi tahu karyanya. Ya, nanti kalau minggu depan kita akan bicara tentang apa yang terjadi ketika Yohanes melihat Yesus untuk pertama kalinya setelah Yesus itu naik ke sorga. Oke, jadi kita kenal pribadi dan karya Tuhan Yesus melalui Wahyu. Nomor 2, menolong menghadapi aliran sesat. Saudara-saudara kan tahu kan, saksi Yehova itu majornya ya, senjata andalannya adalah kitab Wahyu. Mereka akan masuk dan mengajak bicara kitab Wahyu. Ya, jadi kalau saudara tahu kitab Wahyu, saudara bisa menghandle saksi Yehova yang datang ya. Sip. Begitu loh, ya. Nomor 3, kenapa baca Wahyu? Untuk mendorong kita untuk menyembah, terutama pasal 4 dan 5 penuh dengan penyembahan. Jadi orang kalau baca kitab Wahyu ya, itu akan sampai tiba pada 4 dan 5 dan dia akan menyembah. Tadi siang saya kan lagi habis saya ada seminar, kemudian saya ke klinik sebentar untuk doping vitamin C. Setelah itu saya pulang, saya baca Wahyu di tengah-tengah baca sambil gitar dan saya mulai menyanyi, ya. Karena mendorong kita untuk worship, ya. Nomor 4, Wahyu itu mendorong kita mengalahkan daya tarik dunia. Ya. Begini ceritanya, kita tahu ini semua akan berakhir. Apa kita masih akan terus tertarik dengan apa-apa yang ada di dunia ini? Kalau kita tahu semua ini akan habis, ya. Jadi mengalahkan daya tarik dunia. Membaca Wahyu mendorong kita untuk hidup benar. Kita tahu akan ada penghakiman, ya kan? Masa masih hidupnya ngaco-ngaco juga tuh? Kebangetan namanya, ya kan? Lalu kemudian membaca Wahyu itu mendorong penginjilan. Karena kita tahu semua akan berakhir, akan terjadi ini dan itu dan lain sebagainya, maka kita terdorong untuk segera kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, ya. Nomor 7, membaca Wahyu itu menguatkan iman akan kebenaran firman Tuhan dan iman kita. Karena isinya nubuatan dan ternyata digenapi, maka kita yakin kebenaran firman Tuhan dan iman kita dikuatkan karenanya, ya. Nomor 8, kitab Wahyu adalah persiapan menghadapi aniaya. Dia beritahu kepada kita apa yang akan terjadi supaya kita siap, ya. Kita jadi tahu, oh akan terjadi gini-gini, oh saya mesti lakukan ini dan sebagainya. Bagus sekali untuk persiapan menghadapi namanya aniaya puncak. Yaitu masa 3,5 tahun kesusahan besar, ya, yang orang sering sebut masa antikris. Itu 3,5 tahun masa kesusahan besar. 9, membaca Wahyu itu untuk mendapatkan pengharapan akan akhir kisah umat manusia, ya. Jadi dapat pengharapan, ya, karena kita pengharapan, karena kita tahu
bahwa pada akhirnya semua ini akan berakhir ya. Dan kita akan menemukan kebahagiaan karena happy ending. Ya, betul nggak saudara-saudara sekalian? Ya. Bisa nggak bayangkan kalau Alkitab kita ada kitab Wahyu? Aduh, berakhirnya itu di kitab Yudas. Kita nggak tahu loh apa yang terjadi sesudah itu. Akhir dunia gimana tuh? Nanti gimana? Kita nggak tahu. Wahyu itu menolong kita to close the circle. Wahyu itu menolong kita menemukan bahwa pada akhirnya semua akan terjadi happy ending. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, karena itu bacalah Wahyu. Ya. Ada sedikit kesulitan saya tahu. But let's do it together. Ya, mari kita pelan-pelan istilahnya apa bongkar paketnya ya. Kita buka pelan-pelan dan kemudian kita akan belajar ya, oke? Nah, jadi saya tidak akan saudara sekalian bicara sampai detail-detail banget hal yang ruwet-ruwet, oke? Saya akan cuma membawa saudara untuk bisa membaca Wahyu dan kemudian menemukan ini buku yang asik. Ini adalah kitab yang bisa menolong kita, menguatkan kita sekalian ya. Membaca Wahyu itu tidak akan sia-sia. Jadi karena itu setelah saudara tahu 10 alasan kenapa harus baca kitab Wahyu, saudara baca, dan kitab Wahyu itu mesti dibaca berulang-ulang dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus. Saudara saya itu akan bisa dapat banyak sekali ya dari kitab ini. Oke, jadi saudara sekalian, saudara tahu kemarin 2 hari lalu, bukan 2 hari lalu ya kemarin ya, Donald Trump mengumumkan bahwa Israel itu akan ada hubungan diplomatik dengan United Arab Emirates ya. Jadi dengan tukar imbal baliknya adalah Israel jangan ambil tanahnya milik Palestina, maka United Arab Emirates akan menjadi negara Arab pertama, oke, yang akan berdamai. Bukan negara Arab pertama sih menurut saya sih. Jadi salah satu negara Arab kesekian yang berdamai dengan Israel. Yang pertama itu adalah Yordania, kemudian Mesir, dan sekarang United Arab Emirates. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di Timur Tengah, saudara sekalian. Karena ketika kita melihat zaman, saudara mesti tahu bahwa akhir zaman itu adanya di Timur Tengah. Bukan di daerah Korea Utara sana, bukan. Ya, bukan di Laut Cina Selatan, sama sekali bukan. Oke, akhir zaman punya jam itu dilihatnya itu di Timur Tengah. Saudara kan sudah tahu saya bicara tentang hal ini ketika kita khotbahkan tentang saya ada bicara di sini ya. Saudara bisa lihat rekamannya di website kami www.gbputerah.org. Saudara-saudara sekalian, ya, kita akan hati-hati dalam belajar ini, nggak akan kita nggak akan melakukan berbagai prediksi dan lain sebagainya. Kita akan baca dengan tenang, dengan baik, minta Roh Kudus pimpin kita ya sekarang. Jangan sampai kita jadi nyasar-nyasar, jadi orang aneh cuma gara-gara baca Wahyu. Oke? Ya.